Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dari kelompok 3 Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini, saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai game Scratch. Untuk kelompok kami beranggotakan yaitu Muhammad Haikal Hakim dengan NIM berikut, Insanul Firas dengan NIM berikut, dan Triana Habeana dengan yang berikut. Kami di sini akan menjelaskan mengenai game Scratch. Tema yang kami ambil untuk pembuatan game ini yaitu Kelambi.exe. Untuk yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Namun proses untuk mencapainya seringkali penuh dengan tantangan, kegagalan, dan usaha yang berulang. Hal ini menjadi inspirasi dalam pembuatan game bertema menyelesaikan tujuan, di mana pemain diajak merasakan perjuangan melalui permainan yang menantang. Game ini dirancang agar pemain mengarahkan karakter untuk menaiki medan yang curam dan rumit, hanya dengan menggunakan alat bantu sederhana seperti palu. Pemain harus berusaha menjaga karakter agar tidak jatuh dan terus mencoba meskipun sering mengalami kegagalan. Lewat konsep ini, game tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menyampaikan nilai penting tentang kesabaran, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi rintangan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, ada tema dan tujuan game. Tema game yaitu mengusung tema menyelesaikan tujuan dan terinspirasi dari permainan Getting Over It. Pemain dituntut untuk menghadapi berbagai rintangan yang menantang dengan tujuan mencapai titik tertinggi. Dalam prosesnya, pemain hanya dibekali dengan sebuah palu atau alat bantu sebagai satu-satunya sarana untuk bergerak dan mendaki. Tujuan dari game ini yaitu pemain memiliki tugas untuk mengarahkan karakter utama dalam permainan agar dapat mendaki medan yang curam dan menantang. Hanya dengan menggunakan sebuah palu sebagai alat bantu utama dalam bergerak. Selama perjalanan mendaki tersebut, pemain harus secara cermat menjaga keseimbangan karakter agar tidak terjatuh kembali ke bawah, walaupun rintangan dan kegagalan sering terjadi. Pemain diharapkan untuk terus berusaha menunjukkan ketekunan dan tidak mudah menyerah demi mencapai tujuan akhir di puncak. Selanjutnya masuk ke kode game. Yang pertama ada main menu, sprite new game button. Saat bendera hijau diklik akan menampilkan tombol new game, lalu menyembunyikan sprite, karakter, palu, terrain, kamera. Saat tombol diklik, kirim podcast melalui game, lalu ada sprite background atau stack, backdrop awal main menu, lalu saat menerima broadcast new game, ganti backdrop menjadi gameplay. Lalu ada kode game yang kedua, karakter player. Script utama saat menerima new game, pergi ke posisi awal, lalu tampilkan sprite, terus ubah kostum ke hammer full. Setelah itu style gaya rotasi ke arrow, terus kirim ke layer paling depan. Saat menerima out of bound, sembunyikan. Saat menerima position label, sesuaikan posisi karakter relatif terhadap kamera. Arahkan palu ke mouse, hitung jarak ke palu,
Jika terlalu dekat tidak digerakkan. Hitung pergerakan berdasarkan vektor tangan hands. Simpan posisi tangan dalam list untuk intersect. Gerakan karakter dengan VX dan VY. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kode game. Untuk kode game Palu itu ada blok dan jarak dx dy untuk menghitung akar dari dx pangkat 2 sama dy pangkat 2 atau menghitung jarak antara kedua titik. Position atau posisi mengatur posisi palu berdasarkan kamera. Intersect x1, x2, y1, x2, y2 kiri, yaitu untuk deteksi tabrakan antara titik-titik vektor tangan dan tren. Untuk skop pertama, saat menerima game, bring to player, arahkan ke mouse pointer, bergerak 20 langkah. Jika menyentuh tren, maka hitung dx sama dengan mouse x dikurang player x. Kemudian hitung dy sama dengan mouse y dikurang player y. Hitung div sama dengan square root dx pangkat 2 ditambah dy pangkat 2. Jika div lebih dari 0, maka hitung strength sama dengan div per 10 px ditambah sama dengan dx per div dikali strength. Untuk VY ditambah sama dengan dy per div dikali strength. Tunggu 0,1 detik. Saat menerima posisi level, ubah kostum jika diperlukan. Arahkan ke player, gerakan 180 derajat. Hitung posisi tangan kiri dan kanan relatif terhadap kamera dan posisi player. Lakukan pengecekan intersect atau tabrakan dengan tren. Tambahkan dengan tangan N ke dalam list. Kemudian geser palu untuk menghasilkan dorongan ke karakter. Kemudian itu ada variabel origin untuk variabel pentingnya. VXPY yaitu kecepatan horizontal dan vertikal karakter. Untuk DXDY jarak relatif mouse ke karakter. This jarak Euclidean. Track kekuatan dorongan palu. Player X, player Y, posisi karakter terhadap kamera. Kamera X, kamera Y, posisi kamera global. Hand X, hand Y, posisi untuk posisi tangan, untuk mendeteksi benturan tren. Lanjutan penjelasan dari teman saya di slide alur game. Di sini ada alur game 1, bendera hijau ditekan, tampilkan main menu, dan kedua tombol new game atau button new game ditekan, maka akan broadcast mulai game. Untuk yang selanjutnya ganti backdrop terrain muncul, karakter palu tampil. Nah, selanjutnya yang keempat itu kamera mengikuti karakter terus menerus saat bergerak. Yang terakhir, palu diarahkan dengan mouse mendorong karakter saat menyentuh terrain. Untuk tampilan dari demo gameplay climb.exe, di sini ada main menu. Jika tombol atau button new game diklik, maka broadcast ganti ke gameplay. Di sini ada karakter, palu, dan terrain. Kamera akan selalu mengikuti kepada karakter, dan pergerakan palu akan selalu mengikuti kepada mouse. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya bahwa dari game climb.exe lebih ke lebih ke terus naik gitu, kesabaran dan ketekunan.
Ya, sekian dari demo, mungkin dicukupkan. Mungkin kami akan lebih memperbaiki dari game Scratch Climb.exe. Sekian dan terima kasih.